The birth of Jesus brings hope, Hope, Hope. Hope. hope, Hope. Hope. Peace. peace, Peace. Joy. Joy. joy, Joy. 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 Love. 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 love, Love. Love. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini dari NLCC Indonesia. Hari ini tanggal 19 Desember 2021. Hari ini NLCC Indonesia kita semua sama-sama merayakan Natal, baik secara online maupun juga kita yang akan beribadah secara in-person di chapel. Doa saya kiranya ibadah Natal atau perayaan Natal kita hari ini, baik online maupun in-person, bisa menjadi berkat buat semua kita. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami sama-sama bisa merayakan Natal sebagai satu jemaat, yaitu Jemaat NLCC Indonesia. Hamba berdoa kiranya melalui seluruh rangkaian ibadah Natal hari ini, baik secara online maupun secara in-person di gereja, di chapel, bisa menjadi berkat buat semua kami yang mengikuti ibadah hari ini. Hamba berdoa melalui seluruh rangkaian pujian dan penyembahan, melalui firman Tuhan, kami semua dikuatkan lagi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Natal kami hari ini mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir dan beracara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Glory to the King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold Him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the God had seen, hail the incarnate deity. Pleased as man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald
In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not lean, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Baik Bapak Ibu, selamat pagi sekali lagi, selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Ya, hari ini tepatnya tanggal 19 Desember 2021, kita sebagai jemaat NLCC Indonesia, kita merayakan Natal kita bersama. Dan dalam rangka merayakan Natal hari ini, jemaat NLCC Indonesia, topik atau tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan semua dengan tema atau topik tema khotbah kita selama bulan Desember, yaitu kelahiran Kristus membawa. Dan hari ini, pertama Ibu Sarah sudah sampaikan kelahiran Kristus membawa pengharapan. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada kita semua, kelahiran Kristus membawa peace atau membawa damai. Dan hari ini
di hari Natal hari ini saya ingin share menyampaikan firman Tuhan di bawah satu tema. Kelahiran Kristus membawa joy. Kelahiran Kristus membawa sukacita. Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh, saya ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, dari 4 topik khotbah ini atau seri khotbah ini, pengharapan, damai, sukacita, dan minggu depan kita akan sama-sama dengan tentang kasih atau love. Menurut Bapak Ibu, apa yang kira-kira paling identik? Ya semuanya pasti paling cocok atau memang ini merupakan tema sentral dari Natal. Tapi dari semua topik ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa yang paling identik dengan perayaan Natal? Bapak Ibu, menurut saya joy, sukacita. Natal atau merayakan Natal benar-benar tidak bisa dipisahkan dari yang namanya sukacita dengan namanya joy. Tapi pertanyaan saya kepada kita semua, Bapak Ibu, mari kita coba evaluasi. Dalam merayakan Natal tahun ini lagi, apakah Bapak Ibu happy? Apakah Bapak Ibu sedang merasakan joy, merasakan sukacita, baik secara pribadi maupun juga dalam keluarga? Apakah kita merasakan sukacita dalam merayakan Natal hari ini? Doa saya melalui firman Tuhan yang akan saya share kepada kita hari ini. Kalau Bapak Ibu jawabnya, oh ya saya happy, saya sudah punya joy, saya sukacita. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menambah sukacita Bapak Ibu lagi atau keluarga Bapak Ibu dalam merayakan Natal hari ini atau tahun ini. Kalau Bapak Ibu katakan, Pak Riki, saya nggak merasakan sukacita tahun ini atau hari ini. Ada begitu banyak pergumulan dalam diri saya pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, macam-macam dalam pekerjaan. Saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini bisa membawa sukacita dalam hidup Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita lebih jauh menggali atau sebelum lebih jauh saya membagikan kebenaran firman Tuhan ini yang sudah menjadi berkat buat saya terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, sekali lagi hamba bersyukur dan berterima kasih karena dalam merayakan rangka Natal, merayakan Natal bersama hari ini, kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa melalui topik hari ini, kelahiran Kristus membawa joy, kelahiran Kristus membawa sukacita. Bagian firman Tuhan yang sudah hamba pelajari, yang sudah menjadi berkat buat hamba secara pribadi, menjadi berkat buat keluarga hamba. Hamba berdoa firman Tuhan khotbah hari ini menguatkan, menjadi berkat buat semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberikan, menambah sukacita dalam hidup mereka. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, menarik ya, bicara soal joy, bicara soal sukacita. Dr. Wilt dari The Joyful Noise Letter edisi Desember 2003 menuliskan satu statement tentang sukacita. Menarik. Dia katakan, apakah sukacita itu? Ini adalah salah satu hal terpenting di seluruh alam semesta, kata Dr. Wilt. C.S. Lewis mengatakan tentang sukacita. Dia katakan, sukacita adalah urusan sorga yang sangat serius. Sukacita menjadi tanda yang membedakan antara keberadaan dan kehidupan. Sukacita meningkatkan kemampuan untuk bertahan hidup. Sukacita adalah kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita yang berasal dari Tuhan saja, kata C.S. Lewis. Bunda Teresa, Mother Teresa katakan, sukacita adalah doa. Sukacita adalah kekuatan. Sukacita adalah cinta kasih. Sukacita adalah jaringan cinta yang dengannya Anda dapat menangkap jiwa-jiwa. Dan Bapak Ibu, saya pernah membaca satu buku dari seorang penulis yang mencoba menerjemahkan tentang arti sukacita dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu tahu kan, joy dalam bahasa Inggris 3 huruf, J-O-Y, joy. Dan menarik penulis ini, dalam bukunya dia katakan, menarik kata joy, dia coba terjemahkan. Dia katakan, Jesus offer you, J-O-Y, Jesus offer you. Offer apa? Menawarkan apa Bapak Ibu? Dia katakan, Jesus offer you the gift of eternal life. Yesus menawarkan kepada kita semua satu hadiah, yaitu kekekalan. Itulah joy katanya. Itulah joy yang membawa sukacita dalam hati kita. Sekarang bagian Bapak Ibu dan saya, bagian kita adalah menerima sukacita itu. Dan tugas kita adalah mengembalikan pemberian Tuhan itu dengan memberikan hidup kita kepada Tuhan kembali. Amsal 10 ayat 28, Raja Salomo katakan hal yang sama. Harapan orang benar, kata Salomo, akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Bapak Ibu,
Sukacita Natal adalah sesuatu yang harusnya ada, menurut saya, bukan hanya sepanjang masa Natal saja, atau selama bulan Desember saja, atau selama perayaan Natal kita hari ini. Tapi sukacita harusnya ada sepanjang hidup, sepanjang umur kita, dan harusnya kita bagikan juga kepada orang lain di sekitar kita, di sekeliling kita. Memang kalau sekali lagi, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, pada kenyataannya tiap kali Natal Bapak Ibu, kita semua sibuk dalam mempersiapkan hari Natal itu. Tapi pada saat yang bersamaan, kita semua pun stres dan akhirnya kehilangan sukacita karena berbagai kesibukan dalam mempersiapkan Natal, yang menurut saya kadang-kadang kesibukan itu tidak terlalu penting dari Natal itu sendiri. Dan ini sepertinya paradoks Bapak Ibu, paradoks dalam sejarah Natal. Kita sibuk dengan hal-hal yang lain untuk mempersiapkan Natal, yang tadi saya katakan mungkin tidak terlalu penting, tapi akhirnya kita kehilangan waktu dengan orang lain. Kita kehilangan waktu dengan istri, dengan anak-anak, dengan suami, dengan keluarga. Kita kehilangan waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Kita sibuk mempersiapkan Natal dan kita tidak memberikan perhatian kepada mereka. Kita juga akhirnya lupa untuk memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan perhatian kita justru di masa Natal ini. Kepada mereka yang sakit, mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang sedang kedinginan, homeless, mereka yang tidak punya tempat tinggal, mereka yang penuh dengan tekanan hidup. Kita sibuk mengucapkan selamat hari Natal, Merry Christmas, Happy Holiday kepada orang-orang lain di belahan dunia lain, apalagi dengan perkembangan sosial media sekarang. Tapi kita lupa tentang orang yang ada di sebelah kita. Kita lupa mungkin mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Kita lupa memperhatikan mengucapkan selamat Natal kepada mereka yang seatap tinggal seatap dengan kita. Kita terburu-buru melakukan segala sesuatu yang sebenarnya hanya membuat untuk demi pride kita Bapak Ibu. Supaya bisa dilihat, dibaca oleh mungkin semua followers kita di sosial media kita, puluhan, ratusan, atau bahkan ada yang ribuan yang kita punya. Bapak Ibu, kita buru-buru, kita melakukan segala sesuatu demi apa? Demi orang lain. Kita berusaha membuat rumah kita sebagus mungkin dengan dekorasi yang seindah mungkin, makanan dan kue yang enak, demi dilihat oleh orang lain. Tapi kita lupa Bapak Ibu bahwa ada di tempat yang lain, ada orang lain, ada keluarga yang mungkin hari ini, di hari Natal ini, tidak tahu mau makan apa. Bapak Ibu, saya teringat satu kisah Christmas Carol yang terkenal tentang seorang tokoh yang namanya Ebenezer Scrooge. Ebenezer adalah seorang pria yang dalam Christmas Carol dikenal sebagai pria atau laki-laki yang serakah, yang penuh dengan kepahitan hati dan sangat membenci Natal. Dia adalah seorang pria yang diliputi oleh rasa sakit, penderitaan, dan kehilangan. Dan itu menyebabkan Scrooge hidup dalam kepahitan hati, dalam luka batin. Dan kepahitan hati ini telah menyebabkan hilangnya semua kegembiraan dalam hidupnya. Sampai satu waktu Bapak Ibu, dia bertemu dengan seorang malaikat. Dan karena dia bertemu dengan seorang malaikat dan malaikat itu mendatangi dia dan memberitakan berita sukacita kepadanya, Scrooge berubah, pikirannya berubah. Dan Scrooge katakan begini Bapak Ibu, saya akhirnya sekarang ringan bagaikan bulu. Saya happy, saya bahagia seperti malaikat. Saya ceria seperti anak sekolah. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia bertemu dengan malaikat dan malaikat memberitakan tentang berita sukacita kepadanya. Sehingga akhirnya hidup Scrooge berubah Bapak Ibu. Dan akhirnya hidupnya yang tadi penuh dengan kepahitan sekarang penuh dengan apa? Ucapan syukur. Hidupnya fokus kepada pengucapan syukur, fokus kepada bagaimana memperhatikan orang lain, memberi bagi orang lain, bersyukur atas semua berkat Tuhan. Dan akhirnya Scrooge juga katakan, sukacita yang bahagia yang saya dapatkan sekarang saya tidak temukan dalam hal lain, melalui harta, melalui uang. Tapi ketika saya punya relasi dengan Tuhan, sumber sukacita itu. Wow, Bapak Ibu, sangat luar biasa. Kisah ini menceritakan bagaimana seseorang mengalami perubahan hidup karena mendapatkan makna yang sesungguhnya dari sukacita sejati dari Natal itu sendiri. Inilah pesan Natal, Bapak Ibu. Kisah lahirnya Sang Juru Selamat dunia yang membawa joy, membawa sukacita bagi kita semua, bagi orang percaya. Khususnya kita yang telah menjalin, membangun hubungan atau relasi yang intim dengan Dia, yang mengharapkan keselamatan kekal darinya. Bapak Ibu, di hari Natal tahun ini atau di perayaan Natal kita hari ini, saya mau kita sama-sama memfokuskan atau memperhatikan, merenungkan
atau belajar dari 3 orang atau 3 tokoh atau 3 kelompok seputar Natal yang pertama 2000 tahun yang lalu. Saya mau kita mencoba belajar dari tokoh ini, dari kelompok ini, bagaimana orang-orang ini, kelompok ini bisa mendapatkan sukacita Natal yang sejati 2000 tahun yang lalu pada waktu Natal pertama. Apakah kita atau Bapak Ibu dan saya semua salah satu dari 3 contoh ini? Saya nggak tahu Bapak Ibu yang bisa menjawab. Atau mungkin ada yang Bapak Ibu atau ada di antara kita yang mengalami ketiga-tiganya, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, dari Maria. Mari sama-sama kita belajar dari sukacita Maria, Bapak Ibu. Lihat atau Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu, Lukas pasal 1, ayat 46 sampai 48. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Kita mau belajar dari tokoh yang pertama, kelompok orang yang pertama itu Maria, dari sukacita Maria. Firman Tuhan katakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Siapa Maria Bapak Ibu? Kita mungkin semua tahu Maria adalah orang yang dipilih, diperkenan menurut saya, dilayakkan oleh Tuhan menjadi bagian dalam rencana keselamatan manusia. Yaitu menjadi ibu yang melahirkan sang juru selamat. Maria, sekalipun dia harus menghadapi risiko besar dan membahayakan jiwanya Bapak Ibu. Karena konsekuensi dari kehamilan yang harus Maria jalani. Ketika dia baru bertunangan dengan Yusuf, kita tahu ceritanya, dan belum menjadi suami istri. Maria tetap bersedia menjalani semua kehendak dan rencana Allah melalui dia atau dalam hidupnya. Dan inilah yang saya sebut perkenanan Tuhan atau kelayakan dari Tuhan. Maria dilayakkan, dikenan oleh Tuhan. Dan karena kelayakan yang dialami Maria ini menjadikan hidupnya penuh joy, penuh sukacita. Dan Bapak Ibu, ini rahasia yang pertama tentang joy. Kita belajar dari Maria. Maria bisa merasakan sukacita sejati dalam hidupnya karena dia tahu dia dipilih oleh Tuhan. Karena hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, Maria happy, Maria bisa merasakan sukacita sejati. Karena dia tahu dia mengalami perkenanan dari Tuhan. Dan saya yakin ketika kita, Bapak Ibu, ketika seseorang berkenan di hadapan Tuhan, mendapat kelayakan dari Tuhan, sukacita itu akan menjadi nyata. Menjadi seorang yang dipilih oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan, diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk melayani dia. Saya yakin ini mendatangkan sukacita. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi sampai hari ini saya secara pribadi ketika saya mengingat bagaimana Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya selalu katakan kepada Tuhan, siapa saya Tuhan? Rasanya saya nggak pantas, nggak layak. Tapi kalau saya bisa Tuhan pilih, diperkenan oleh Tuhan. Mungkin saya pastilah tidak seperti Maria Bapak Ibu. Tapi paling tidak ketika saya mengingat kembali Tuhan memilih saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Wow, itu membuat saya happy, saya sukacita karena saya tahu saya tidak layak. Tidak pantas, tapi saya bisa menjadi hamba Tuhan karena Tuhan memperkenankan saya. Tuhan memilih, Tuhan melayakkan saya. Bapak Ibu, sukacita itu akan menjadi penuh ketika Tuhan datang kepada kita, memilih kita. Dan seperti Matius 25 ayat 11, apalagi ketika Tuhan katakan, wow, hambaku, baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu, bukankah ini menjadi sukacita buat kita? Mungkin Bapak Ibu tidak menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Saya yakin kita semua merasa pasti kita belum selevel Maria. Sudah pasti tidak. Maria menjadi orang yang khusus, yang istimewa karena dia dipilih oleh Tuhan dari sekian wanita, sekian ibu untuk melahirkan sang juru selamat. Tapi saya yakin Bapak Ibu hari-hari ini Tuhan juga sedang memilih dan menetapkan kita untuk membawa dan menyebarkan pesan kabar baik, pesan Natal itu kepada dunia, kepada semua orang. Walaupun mungkin tugas ini, walaupun tugas ini pasti besar dan mulia, namun bagaimanapun mulianya, bagaimanapun besarnya, kita mendapati Bapak Ibu, bahwa tidak semua orang mendapatkan kelayakan seperti kita. Tugas kita berat memang, tugas kita mulia. Dan kemungkinan besar tidak semua orang setuju bahkan suka dengan berita, dengan pesan Natal yang kita sampaikan. Dan ini juga bukan tugas yang gampang. Belajar dari Maria, Maria harus menanggung beban berat, rasa malu, penolakan, dan bahan pembicaraan di tengah masyarakat kuno. Tapi lihat Maria, tetap taat. Dia sudah dilayakkan Tuhan, dia tetap taat kepada perintah Tuhan.
taat untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, belajar dari Maria, seharusnya ini menjadi sukacita karena Tuhan mempercayakan pesan besar atau tugas besar kepada Bapak Ibu dan saya. Waktu saya renungkan, apa pesan itu, apa tugas itu? Khususnya di akhir zaman sekarang ini Bapak Ibu, kita bersyukur. Karena ketika dunia di sekeliling kita semakin hari semakin rusak secara moral, secara rohani. Bapak Ibu bisa hadir, kita semua bisa hadir sebagai orang pilihan Tuhan yang dilayakkan Tuhan untuk menjadi pemberita kabar baik. Dan bagi saya di tengah akhir zaman ini masa-masa penuaian terbesar Bapak Ibu dalam sepanjang sejarah gereja Tuhan. Seperti yang Bapak Ibu sudah sering dengar, banyak tanda, banyak sign yang kita bisa lihat bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang kembali. Dan hari-hari inilah hari yang boleh saya katakan memang semakin menyeramkan, semakin berat dalam segala hal, tapi juga merupakan masa penuaian. Karena begitu banyak orang yang merindukan kabar baik. Di tengah stres, di tengah depresi, di tengah tekanan sekarang, banyak orang yang sedang menantikan berita keselamatan. Dan inilah tugas Bapak Ibu dan saya. Dunia ini sedang membutuhkan anak-anak Tuhan yang bersedia dipakai untuk menyampaikan kabar baik. 2 minggu lalu mantan dosen senior saya di I3, Pak Lim Kahok, yang pernah berkhotbah untuk kita juga secara online, tiba-tiba menelpon saya dan bertanya soal kebenaran berita yang diposting di sosial media di mana-mana tentang penjarahan barang-barang berharga di beberapa mall di Amerika, di sini. Pak Lim Kahok tanya kepada saya, Ricky, apakah ini benar atau hoax atau ini fake news dan lain sebagainya. Tapi inti dari pembicaraan kami, Pak, saya katakan, iya Pak, itu benar. Di beberapa tempat memang sekarang di Amerika terjadi penjarahan penjarahan barang-barang berharga. Pak Kahok katakan, Ricky, kenapa bukankah Amerika adalah negara dengan populasi kekristenan terbesar di dunia, di mana kaum evangelikalnya sangat berpengaruh dan sangat kuat dibandingkan dengan negara Jepang dengan populasi Kristen yang sangat kecil, yang saya sudah singgung juga minggu lalu. Pak Kahok katakan, Ricky, ini menjadi tantangan, challenge buat kita semua sebagai hamba Tuhan. Apalagi kamu yang tinggal di sana. Kenapa? Kenapa Jepang bisa lebih tenang, lebih damai? Orang di sana lebih taat, lebih terarah hidupnya. Jarang sekali terjadi penjarahan di Jepang. Kenapa di Amerika yang populasi Kristennya cukup besar, kaum evangelikalnya cukup kuat? Kenapa sekarang terjadi seperti ini? Tapi menarik Pak Kahok, Pak Lim Kahok katakan, Ricky, mari kita sama-sama berdoa untuk Amerika. Amerika perlu didoakan. Amerika perlu revival sekarang ini. Perlu revival seperti zaman Billy Graham dulu. Bapak Ibu, sekali lagi belajar dari Maria. Tugas siapa? Supaya ada terjadi revival di Amerika. Tugas kita. Tugas saya, tugas Bapak Ibu semua. Tugas kita semua, tugas gereja kita. Sehingga Bapak Ibu, poin pertama kita belajar dari Maria. Kita happy, kita sukacita karena kita menjadi bagian dari rencana Tuhan bagi dunia ini. Karena kita dipilih, dilayakkan oleh Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Tapi kita dilayakkan, dipilih oleh Tuhan menjadi pemberita kabar baik. Menjadi alat Tuhan untuk melanjutkan rencana Tuhan. Bagian yang pertama ini Bapak Ibu, saya teringat, saya nggak tahu Bapak Ibu kenal atau ingat yang namanya Jordan Sparks, yang menjadi terkenal setelah dia menang season ke-6 dari American Idol. Sejak kesuksesannya, Jordan Sparks mulai meninggalkan Tuhan. Setelah dia menang American Idol, dia terkenal, dia tinggalkan Tuhan. Kekayaan, ketenaran, karir musik yang terus menanjak, membuat Jordan Sparks malu untuk mengakui bahwa dia anak Tuhan, bahwa dia orang percaya. Sampai satu waktu, Jordan Sparks merasakan satu kekosongan yang luar biasa dan menyerahkan hidupnya kembali kepada Tuhan. Sejak saat itu dia tidak pernah malu lagi menyampaikan tentang imannya kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia melakukan seorang diri. Ketika semua di sekeliling dia menolak Tuhan Yesus, bahkan mungkin mengejek, menghina dia, Jordan tidak pernah berhenti bersaksi. Walaupun dia diejek, walaupun berat. Karena dia dipandang remeh karena imannya kepada Tuhan Yesus. Dan menghadapi konsekuensi karirnya akan berakhir dan padam. Tapi Bapak Ibu, Jordan Sparks tidak takut. Dia kembali kepada Tuhan. Dan dia pakai hidupnya untuk memberitakan kabar baik kepada orang di sekeliling dia. Yang kedua Bapak Ibu, pertama belajar dari sukacita Maria. Yang kedua kita belajar dari sukacita dari kelompok yang kedua, yaitu para gembala. Sukacita para gembala. Bapak Ibu lihat Lukas pasal 2 ayat 89 dan ayat 13-20. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Lukas pasal 2 ayat 89, 13-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu, belajar dari kelompok kedua para gembala. Siapa gembala? Gembala domba pada zaman Yesus hidup dikategorikan sebagai orang dengan status sosial yang paling rendah dan tidak diperhitungkan oleh orang lain. Tapi menarik dalam bagian firman Tuhan ini atau dalam kisah Natal pertama 2000 tahun lalu. Allah memilih, tepatnya dilayakkan atau melayakkan, atau para gembala ini dipilih sekali lagi oleh Allah, dilayakkan Allah untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya. Dan menarik Bapak Ibu, Allah memilih atau mengutus para malaikat untuk menyatakan kemuliaannya justru kepada gembala-gembala yang sedang menggembalakan dombanya di padang, yang notabene adalah kelompok sosial rendah. Apa yang kita pelajari? Kasih Allah tidak pernah memandang status seseorang. Semua berharga di mata Tuhan. Para gembala mengalami sukacita besar. Kenapa? Karena mereka mengalami kasih karunia dari Tuhan. Mereka juga dilayakkan oleh Tuhan, dipilih sebagai kelompok orang pertama yang mendengar kabar sukacita dari para malaikat dan yang melihat bayi Yesus, juru selamat dunia. Siapa yang menyangka demikian Bapak Ibu? Kelompok gembala, kelompok manusia, kelompok orang yang pertama kali datang dan melihat bayi Yesus. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Maria diperkenan oleh Tuhan, dipilih, dilayakkan oleh Tuhan. Para gembala dilayakkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Kasih karunia. Karena kasih Tuhan, karena anugerah. Bapak Ibu, pelajaran dari kelompok gembala. Sukacita Allah diberikan kepada mereka yang justru tidak dianggap oleh dunia ini. Itulah Natal. Orang-orang yang terbuang, yang tidak diperhatikan dan yang menderita. Inilah yang merupakan sasaran dari Allah. Inilah sasaran sukacita yang ingin Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dianggap remeh. Kenapa? Karena Allah mau mereka pun mengalami perubahan. Hidup mereka berubah. Hidup mereka menjadi penuh joy, penuh sukacita. Karena mereka bertemu dengan Juru Selamat. Kondisi sosial setiap orang mungkin tidak sama Bapak Ibu. Tapi bagaimanapun kondisi sosial seseorang, kondisi sosial Bapak Ibu dan saya, itu tidak menjadi penghalang untuk mengalami kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu, saya ingat ada cerita tentang seorang wanita yang bernama Maria. Maria ini adalah seorang homeless. Hidupnya terisolasi karena dia kecanduan dengan obat-obat terlarang. Dia kecanduan dengan obat-obat. Malam demi malam merupakan waktu yang sama tiapnya malam buat Maria. Dia tidak punya tempat untuk tinggal, untuk meletakkan kepalanya. Tiap-tiap malam penuh dengan air mata, penuh dengan tangisan buat Maria, dan akhirnya dia putus asa. Karena dia merasa Tuhan tidak memperhatikan dia lagi, Tuhan melupakan dia, Tuhan membuang dia. Dan memang Maria tidak punya siapa-siapa sampai satu malam ketika dia akhirnya datang di satu rumah misi yang memang punya visi, punya mission untuk memberi makan para homeless. Maria kaget, terkejut karena dia disapa dengan ramah di rumah misi itu. Dia diajak ngobrol, dia diperhatikan, sampai akhirnya dia diajak untuk masuk ke rumah itu. Dan dia diberi kesempatan untuk mengikuti program rehabilitasi mereka. Sehingga tahap demi tahap dilewatin oleh Maria. Rehab demi rehab dilalui oleh Maria. Dan puncaknya mereka melayani Maria untuk membuka hati dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum Maria bertemu Tuhan Yesus, Bapak Ibu, awalnya dia pahit hati kepada Tuhan. Karena dia melihat Tuhan, kenapa Tuhan menolong orang lain, tapi tidak menolong dia. Setelah melewati proses beberapa waktu, akhirnya hidup Maria dipulihkan. Dan setelah bertahun-tahun dia merasa ditolak, dia ragu, dia putus asa. Dia merasa pahit hati. Maria akhirnya menerima kesembuhan. Kesembuhan hati, kesembuhan spiritual, kesembuhan mental. Dan bagi Maria, dia tahu bahwa ini cara Tuhan untuk menunjukkan kasih karunia-Nya. Kasih karunia kepada Maria, kepadanya. Dia akhirnya lulus dari program rehab, dia mengalami pemulihan hidup baru, dia mendapatkan pekerjaan, dan akhirnya dia berkeluarga, Maria berkeluarga. Dan Maria mulai bekerja Bapak Ibu, untuk apa? Untuk mencari mereka yang bernasib sama seperti dia di masa lalu. Mereka yang terbuang oleh komunitas, mereka yang tidak dianggap, yang dipandang sebagai sampah masyarakat. Maria katakan, saya tidak pernah membayangkan hidup saya bisa seperti sekarang ini. Saya pikir kebahagiaan dan sukacita
yang saya alami hanya ada di sorga. Tidak real, tidak ada dalam dunia ini. Dan kesaksian Maria menunjukkan bahwa sukacita Natal adalah milik semua orang. Milik saya, milik Bapak Ibu, milik kita semua. Tidak pandang apa status kita, kaya, miskin, terpelajar, tidak punya degree, tidak punya degree, homeless, punya rumah mansion mungkin di Beverly Hills atau di mana saja, hidup dalam addiction dengan obat-obatan atau tidak. Semua kita layak untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Semua kita layak untuk menerima sukacita Natal. Karena memang Yesus lahir buat kita semua. Yesus lahir untuk para gembala, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya mau kita belajar di kelompok orang ketiga, yaitu orang Majus. Yang pertama kita belajar dari Maria, belajar dari sukacita Maria. Kenapa Maria bersukacita? Karena dia dipilih oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk melaksanakan rencana Tuhan dalam dunia ini, untuk melahirkan juru selamat. Demikian pula dengan kita. Kita sukacita karena kita tahu kita dipilih, dipercayakan Tuhan. Dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Yang kedua kita belajar dari para gembala. Para gembala punya sukacita, merasakan sukacita sejati. Karena mereka tahu mereka sadar siapa mereka. Tapi mereka mendapatkan kasih karunia. Juga dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi kelompok pertama yang bertemu dengan bayi Yesus. Yang ketiga orang Majus. Kita belajar juga dari sukacita orang Majus. Bapak Ibu, mari lihat Matius pasal 2 ayat 9-11. Injil Matius pasal 2 ayat 9-11. Saya bacakan buat kita. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, perhatikan bagian firman Tuhan ini, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu apa? Sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu, saya belajar dari kelompok orang Majus ini. Kenapa mereka bisa bersukacita? Karena mereka melihat kelahiran sang raja mulia itu yang memimpin mereka akhirnya ketika mereka bertemu dengan Yesus, memimpin mereka kepada langkah atau tindakan penyembahan. Tapi tidak saja tindakan penyembahan, tapi juga kepada tindakan untuk memberikan yang terbaik. Memberikan persembahan terbaik untuk Yesus. Bapak Ibu, orang-orang Majus adalah orang-orang bijak dari timur yang dikenal dengan sebutan Majus tadi, orang Majus, mendapatkan pengertian bahwa ada raja yang baru saja dilahirkan. Mereka meyakini bahwa raja yang baru dilahirkan memiliki status dan kemuliaan yang sangat tinggi. Karena mereka ahli bintang, sehingga melalui bintang yang mereka lihat, mereka tahu bahwa inilah seorang raja besar. Keyakinan ini yang membuat mereka rela untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dari timur sampai ke Yerusalem. Untuk apa? Mencari dan menyembah raja yang baru lahir tersebut. Dan diceritakan ketika mereka berjumpa dengan, bukan lagi bayi Bapak Ibu, berjumpa dengan kanak-kanak Yesus kalau boleh saya katakan, maka bersukacitalah mereka. Mereka mengalami joy. Kenapa mereka bersukacita? Karena mereka tahu, mereka melihat bahwa pengharapan dan janji yang dipercayai telah digenapi, yang dipercaya oleh mereka telah digenapi. Dan orang Majus tahu benar bahwa Natal bukanlah tentang diri mereka. Natal pertama seharusnya adalah tentang raja yang baru lahir itu. Siapapun dia. Raja yang baru lahir, itulah Yesus. Natal bukan tentang mereka, Natal adalah tentang Yesus. Oleh karena itu fokus Natal adalah Yesus, adalah raja itu. Dan itulah sebabnya mereka datang. Tidak dengan tangan hampa. Mereka rela berjalan ribuan miles jauhnya dan membawa persembahan terbaik dari mereka untuk sang raja itu. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat persembahan yang orang Majus berikan, bukanlah merupakan hadiah yang umum bagi seorang bayi atau kanak-kanak pada waktu itu. Tapi hadiah ini merupakan atau berbicara tentang sesuatu yang paling berharga dan terbaik dari mereka masing-masing. Dan itulah yang membuat mereka sukacita. Kenapa? Karena mereka akhirnya bertemu Yesus, tapi mereka juga diberi kesempatan untuk memberi bagi sang raja itu. Memberi yang terbaik. Sukacita mereka tidak mereka peroleh karena mereka mendapatkan sesuatu dari Yesus, dari sang raja yang baru lahir itu. Tapi sukacita mereka terletak, Bapak Ibu, kepada bagaimana mereka memikirkan untuk bisa memberikan apa yang terbaik bagi sang raja. Sekali lagi, sukacita orang Majus tidak mereka peroleh
peroleh karena mereka mendapatkan sesuatu dari raja itu, dari Yesus. Tapi sukacita orang Majus karena mereka diberi kesempatan untuk memberi bagi sang raja itu. Memberi bagi Yesus. Apa yang kita belajar di kelompok yang terakhir ini, dari kelompok yang ketiga Bapak Ibu, dari orang Majus. Sukacita Natal akan kita dapatkan ketika kita tahu kita bukanlah fokus Natal itu, tapi Tuhan Yesus. Karena itu pemberian terbaik kita kepada Raja di atas segala raja itulah yang akan melahirkan sukacita sejati yang tidak dapat dihargai yang tidak dapat dihargai dengan apapun. Betul Bapak Ibu. Sukacita Natal itu datang ketika kita belajar untuk lebih sedikit, Bapak Ibu, menurut saya, lebih sedikit memikirkan diri sendiri dan lebih banyak berpikir untuk melayani orang lain. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi coba Bapak Ibu renungkan. Mana yang Bapak Ibu mengalami sukacita besar? Apakah ketika Bapak Ibu mendapatkan sesuatu? Atau ketika Bapak Ibu memberikan sesuatu? Beberapa dari kita Bapak Ibu benar-benar perlu memberi dan menyentuh hidup orang lain. Daripada mengatakan, Bapak Ibu, ya boleh saya katakan, daripada kita mengatakan, beri aku ini, aku ingin hadiah ini. Ini akan menjadi sukacita aku jika aku bisa mendapatkan ini dan itu di hari Natal ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Semuanya saya. Tapi mungkin beberapa dari kita, atau mungkin kita, atau saya Bapak Ibu, ketika mempelajari bagian firman Tuhan ini. Mungkin ini adalah waktu di mana saya berkata kepada Tuhan, bukan lagi Tuhan saya ingin ini itu, ingin itu. Saya. Tapi Tuhan tunjukkanlah kepada saya di hari Natal ini, kepada siapa saya harus memberi. Kepada siapa saya harus menolong dan menyentuh hidup. Siapa orang yang dapat saya sentuh hidupnya di hari Natal ini, tahun ini, sebagai pernyataan cinta dan fokus saya. Bukan pada diri saya, tapi sebagai tanda bahwa saya fokus kepada Engkau, kepada Yesus. Bapak Ibu, percayalah jika kita melakukan ini seperti orang Majus, maka hati kita semua akan dipenuhi dengan sukacita Natal. Ini janji firman Tuhan. Apalagi kita tidak pernah tahu, bukan, sampai kapan Tuhan mengizinkan kita atau orang lain yang kita tolong diberi kesempatan hidup dalam dunia ini. Belajar dari para Majus, sukacita adalah hasil dari tindakan memberi yang terbaik. Karena itu kita dapat memilih hari ini untuk melakukan tindakan memberi atau tidak. Ketika kita memberi pertolongan dalam bentuk apapun kepada orang lain, kita akan mendapatkan kembali reward pada saat itu juga. Percayalah Bapak Ibu, apa itu? Joy. Sukacita sejati. Bapak Ibu, saya tutup khotbah saya hari ini sebelum kita berdoa untuk anak-anak atau anak-anak panti kita di Medan, dan kita akan memberikan persembahan, khususnya kita yang beribadah secara in person, jadi khususnya kita dalam merayakan Natal tahun ini. Kisah ini adalah kisah nyata dari seorang yang bernama Juliana Perkins Luke. Terjadi sekitar tahun 1970. Tahun 1970 keluarga mereka pindah ke Panaca, kota kecil di Meksiko. Kota kecil di Nevada, bukan Meksiko. Mereka segera mendapatkan teman dari tetangga-tetangga yang baik hati, dan salah satunya adalah keluarga Wadsworth yang memiliki 8 anak. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi dikisahkan dalam cerita ini? Nyonya Wadsworth meninggal karena waktu melahirkan anak ke-9, dan tidak beberapa lama kemudian suaminya juga meninggal, dan akhirnya mereka meninggalkan 9 orang anak mereka. Komunitas di mana mereka tinggal, karena melihat tragedi yang mereka alami, keluarga ini memutuskan untuk menolong dengan membagi 9 anak dari keluarga Wadsworth kepada tiap keluarga di desa mereka. Tapi anak sulung dari Wadsworth menolak. Dia katakan, orang tuanya mengajarkan mereka untuk saling menopang satu dengan yang lain, dan mereka tidak boleh bertumbuh terpisah. Juga orang tua mereka mengajarkan mereka untuk suka memberi bantuan kepada orang lain, dan jangan mengharapkan diberi oleh orang lain. Singkat cerita, mereka bersembilan hidup bersama. Mereka menolak untuk dibagikan kepada keluarga-keluarga yang lain. Kakak yang besar bekerja part-time mencari uang untuk menghidupi keluarga, dan paling menakjubkan untuk menghidupkan adik-adiknya, dan menakjubkan dari anak-anak ini adalah tiap Natal
Mereka bukan justru diberi oleh orang lain atau mengharapkan diberi oleh orang lain, tapi mereka justru memberi apa saja yang bisa mereka berikan kepada komunitas mereka. Mulai dari barang, makanan, mainan, dan lain sebagainya. Dan anak yang sulung yang paling tua mengatakan bahwa disitulah mereka mendapatkan sukacita Natal ketika mereka berbagi dengan orang lain. Mereka memang hidup dalam penderitaan ditinggalkan oleh orang tua mereka. Tapi mereka belajar dari orang tua mereka, bukan untuk menuntut dari orang lain, tapi justru berbagi dengan orang lain, apa saja apapun yang mereka punya. Dan mereka mengalami sukacita sejati. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Sekali lagi, saya kembali ke pertama tadi, Bapak Ibu tanyakan pada diri kita masing-masing, kita happy nggak hari ini di masa Natal ini? Kalau Bapak Ibu katakan, Pak Riki, saya happy. Doa saya firman Tuhan ini menambah sukacita kita hari ini. Sukacita Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu katakan, saya nggak happy Pak Riki, saya banyak pergumulan. Belajar dari Maria, belajar dari para gembala, belajar dari orang Majus. Dan Bapak Ibu, mungkin kita penuh pergumulan, tapi hari ini Tuhan mau kita juga melakukan sesuatu. Bapak Ibu, beberapa waktu yang saya tutup dengan satu kesaksian. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya dan Ibu Sarah bersama dengan teman-teman di Share as Receive. Kita ada sedikit persembahan yang kita berikan kepada 8-9 orang di kampus di mana saya kuliah dulu di I3. Mereka semua adalah tukang kebun di kampus, tukang kebun di I3, sebagian tukang kebun dan sebagian lagi tukang masak atau petugas di dapur Bapak Ibu. Di kampus saya dulu. 8 petugas dapur dan tukang kebun ini, atau 9 kalau tidak salah. Bapak Ibu tahu gaji mereka berapa sebulan? 680.000 rupiah per bulan. Sekitar $48 per bulan Bapak Ibu. Tapi ketika kami ada berkat sedikit sekitar $500 waktu itu, kami bagikan kepada 8-9 orang ini Bapak Ibu. Belikan mereka baju, mungkin tidak seberapa, baju batik dengan harga 150.000 satu, dan sisa uangnya kita bagikan kepada mereka sebagai hadiah Natal. Bapak Ibu, mereka begitu happy, begitu sukacita. Bayangkan Bapak Ibu dapat berkat di hari Natal. Mereka begitu happy, begitu sukacita. Tapi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu, saya atau kita pun yang mendapat kesempatan bagian untuk berbagi kepada mereka, kami pun bersukacita. Karena apa? Dipercayakan, dilayakkan oleh Tuhan untuk berbagi dengan mereka. Hari ini saya mau Bapak Ibu kita semua, ya, di in person di chapel juga, tapi saya mau kalau Bapak Ibu yang menonton ibadah ini secara online, baik Jemaat NLCC Indonesia maupun Bapak Ibu yang bukan Jemaat NLCC Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada. Kami komitmen di hari Natal dari NLCC Indonesia hari ini atau tahun ini, kami akan memberikan persembahan untuk membantu anak-anak atau 9 anak usia SD di panti kami di Medan, Yacan. Karena mereka mengalami kropos tulang dan gigi karena mereka kekurangan kalsium. Mereka tidak pernah minum susu sejak kecil. Sehingga baru usia SD mereka sudah mengalami kropos tulang dan gigi. Sehingga Bapak Ibu kami berdoa di hari Natal ini, berapapun dana yang terkumpul, kami akan salurkan kepada mereka, kepada panti Yacan di Medan, untuk menolong 9 anak ini, supaya mereka juga bisa minum susu, sehingga mereka tidak mengalami kropos tulang. Dan kami berdoa, saya berdoa Bapak Ibu yang in person atau Bapak Ibu yang nonton secara online, kalau Bapak Ibu juga mau terlibat, Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu mendoakan anak-anak ini, tapi kalau Bapak Ibu juga mau terlibat untuk membantu, memberi untuk anak-anak ini, Bapak Ibu juga bisa langsung memberikan persembahan Bapak Ibu ke NLCC. Bapak Ibu bisa lihat informasi bagaimana cara memberikannya, membuat cek atau uang cash, apa yang harus Bapak Ibu tulis di screen. Tapi Bapak Ibu juga yang di Indonesia, ke Bapak Ibu mau membantu memberi untuk anak-anak ini, Bapak Ibu juga bisa lihat informasinya kemana Bapak Ibu harus mengirimkan uang. Dan Bapak Ibu, kalau dari persembahan yang kita dapatkan hari ini, target kita adalah $2.400 karena kebutuhan susu untuk 9 anak ini setiap bulan adalah sekitar $100 Bapak Ibu. Sehingga 1 tahun berarti $1.200. Kami berdoa target kalau bisa hari ini dapat persembahan $2.400 untuk bisa mengcover 2 tahun untuk membeli susu bagi 9 anak ini. Tapi kalau Tuhan memberi lebih, kita juga akan memakai uang ini untuk membantu membangun gereja di gereja GMII di Ambon. Sehingga Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, doa saya, Bapak Ibu mengalami sukacita. Sukacita karena dipilih oleh Tuhan jadi alat Tuhan. Sukacita karena mendapat kasih karunia dari Tuhan. Tapi mungkin Tuhan mau juga hari ini Bapak Ibu mendapatkan sukacita sejati karena Bapak Ibu mau berbagi, memberi untuk mereka yang membutuhkan.
anak di Medan, juga membangun gereja GMII di Ambon. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba bersyukur, terima kasih untuk hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Hamba bersyukur karena firman Tuhan ini sudah menjadi berkat buat hamba. Hamba sudah sharekan, sudah bagikan kepada semua Bapak Ibu yang mendengarkan. Dan hamba berdoa, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi sumber kekuatan, sumber sukacita buat semua Bapak Ibu. Kalau dia ada di antara mereka yang tidak bisa merasakan atau tidak ada sukacita di Natal tahun ini, kiranya firman Tuhan ini memberikan sukacita itu. Tapi kalau ada yang mengatakan sudah merasakan sukacita, kiranya firman Tuhan ini menambah sukacita mereka. Khususnya ketika kami juga bersama-sama bergandengan tangan untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Berbagi dengan anak-anak di Medan, berbagi untuk membangun gereja di Ambon. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba terbatas untuk menguraikan, menjelaskan. Tapi hamba tahu Tuhan tidak terbatas. Dan kiranya hari ini kami juga sekali lagi, semua kami tanpa terkecuali bisa merasakan sukacita dari Tuhan di masa Natal ini. Dan hamba berdoa berapapun yang terkumpul hari ini, kiranya juga kami melihat mujizat Tuhan. Sehingga 9 anak di Medan bisa tertolong. Dan juga jemaat di GMI di Ambon. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang telah saya sampaikan, yang saya share, kelahiran Kristus membawa sukacita, membawa joy. Baik, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu sebelum saya tutup dalam doa berkat. Yang pertama itu selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun minggu ini. Selamat ulang tahun Navarro Picauli, ulang tahun tanggal 13 Desember. Selamat ulang tahun untuk Henry Muaya yang berulang tahun tanggal 14 Desember. Dan happy anniversary, selamat ulang tahun pernikahan untuk Sandra dan George, tepatnya tanggal 18 Desember. Tuhan berkati Navarro, berkati Henry, berkati Sandra dan George. Baik Bapak Ibu, sekali lagi berterima kasih, bersyukur Bapak Ibu bisa terlibat dalam seluruh atau bisa mengikuti ibadah online hari ini dan juga terlibat dalam mensupport pelayanan misi kita di Indonesia. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu.
Christmas is the best season of the year. And Jesus is the reason for the season. Christmas is a joyous time. Christmas is family times. Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Natal bagi saya ialah hadiah yang terbesar yang Yesus berikan hidupnya melalui kelahirannya untuk saya. Desember tahun 1945, ketika berusia 11 tahun, aku yang bukan berasal dari keluarga Kristen untuk pertama kali mendengar Hai Mari Berhimpun. Hal ini yang bermakna bagiku tiap perayaan Natal termasuk tahun ini. Merry Christmas. Merry Christmas. I like Christmas because usually I get a lot of presents and I like seeing the tree get decorated. I love Christmas that Jesus is born. Merry Christmas to God. Merry Christmas. Merry Christmas, everyone.